Halo semuanya, kamu pernah nggak sih ngerasa kok belajar bahasa Inggris tuh susah banget ya? Udah les bertahun-tahun, tapi gitu-gitu aja. Nah, kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita bakal bongkar satu rahasia simple yang bisa beneran deh ngubah cara kamu belajar selamanya. Udah siap? Oke yuk, kita mulai. Ini nih pertanyaan sejuta umat ya kan? Pernah nggak sih kamu ngeliat temen yang mulainya barengan sama kita, tahu-tahu sekarang dia udah lancar banget ngobrol sama bule, udah pede gitu. Sementara kita mau ngomong satu kalimat aja masih mikir-mikir dulu, aduh grammarnya benar nah ya. Jujur kadang bikin insecure dikit ya, tapi dengerin ini baik-baik. Ini tuh sama sekali bukan soal bakat. Coba deh kita renungin kutipan ini sebentar. Ini tuh bukan cuma soal, oh biar keren bisa pesan kopi pakai bahasa Inggris. Bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Menguasai bahasa ini, beneran deh, bisa membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru. Bayangin deh, kesempatan kerja yang lebih luas, bisa dapat teman dari seluruh dunia, bisa nonton film tanpa subtitle, akses ke ilmu yang nggak ada batasnya. Intinya, ini soal upgrade level hidup kita. Oke, jadi apa dong rahasianya? Nah, ini dia intinya. Coba deh, buang jauh-jauh pikiran, aku emang nggak ada bakat bahasa. Lupakan itu. Kunci sebenarnya cuma ada di tiga hal simpel ini. Mindset, metode, dan momentum. Gampang kan ingatnya? 3M. Tiga hal ini bakal jadi pegangan kita. Simple tapi powerful banget. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, dan ini yang paling penting, kita mulai dari fondasinya, yaitu mindset atau pola pikir. Percaya atau enggak, musuh terbesar kita dalam belajar bahasa Inggris itu seringkali bukan grammar yang ribet atau vocabulary yang susah dihafal. Bukan. Musuh terbesarnya ada di dalam kepala kita sendiri. Jadi ini lebih ke pertarungan psikologis, bukan soal seberapa tebal buku pelajaranmu. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Mana dari hal-hal ini yang paling sering kamu rasain? Pertama, takut dihakimi. Takut diketawain kalau salah ngomong. Ya kan? Kedua, ngerasa, aku emang gak punya bakat bahasa. Ketiga, pusing sama grammar, dikit-dikit mikirin tenses, aduh pusing. Dan terakhir, nganggep kalau bikin salah itu artinya gagal. Rasanya langsung pengen udahan aja. Nah, kalau kamu ngalamin salah satunya atau bahkan semuanya, itu wajar banget, normal. Jutaan orang di luar sana juga ngerasain hal yang sama kok. Dan kabar baiknya, ini semua bisa di-resetting ulang. Nah, ini dia kuncinya. Kita harus reframe atau membingkai ulang cara kita memandang kesalahan. Mulai hari ini, detik ini juga, coba deh tanamin di kepala. Kesalahan itu bukan kegagalan. Aku ulangi ya, kesalahan itu bukan kegagalan. Kesalahan itu justru bukti kalau kamu lagi mencoba, bukti kalau kamu lagi berproses. Salah ngomong, itu artinya kamu udah berani buka mulut. Salah grammar, artinya kamu udah berani nulis. Setiap kesalahan itu sebenarnya adalah langkah maju. Oke, mindset udah kita beresin. Sekarang kita masuk ke pilar yang kedua, metode atau cara belajar. Nah ini penting banget nih buat diingat. Gak ada satu cara ajaib yang cocok buat semua orang. Gak ada. Cara belajar yang berhasil buat temenmu belum tentu cocok buat kamu. Jadi daripada nyari-nyari rencana yang sempurna, mending kita fokus bikin rencana yang personal, yang benar-benar pas buat kamu. Terus gimana caranya bikin sistem yang personal? Gampang banget kok, ada 3 langkah. Pertama, mulai dari apa yang kamu suka. Beneran, dari hobimu. Kamu suka nonton film atau series? Coba deh mulai sekarang pakai subtitle bahasa Inggris. Suka dengerin musik? Cari liriknya, coba deh nyanyi yang bareng. Kamu seorang gamer, ganti settingan bahasa gamemu jadi bahasa Inggris. Bikin belajar jadi seru. Kedua, jadiin kebiasaan harian. Gak perlu berjam-jam, yang penting rutin. Dan ketiga, ini nih yang paling penting, fokus ke komunikasi. Udah nggak usah terlalu pusingin grammar dulu, yang penting orang ngerti maksud kamu. Percaya deh, lawan bicaramu itu lebih peduli sama idemu, bukan sama tensesmu. Dan pilar terakhir yang bakal ngiket semuanya jadi satu, momentum. Coba bayangin gini deh, mindset itu mesinnya, metode itu mobilnya. Nah, momentum ini bensinnya. Tanpa bensin, mobil sebagus apapun nggak akan jalan. Momentum inilah yang bikin kita terus bergerak maju, nggak mogok di tengah jalan. Dan kuncinya cuma satu kata, konsistensi. Coba kita bandingin 2 pendekatan ini ya. Di satu sisi ada sistem kebut semalam. Belajar langsung 3 jam di hari Minggu sampai kepala ngebul, hari Selasa ditanya udah lupa lagi. Pasti pernah ngalamin kan? Nah di sisi lain ada latihan yang konsisten. Cuma 20 menit tapi setiap hari. Santai, nggak bikin stres, tahu-tahu ilmunya nempel di kepala. Jelas banget kan mana yang lebih efektif? Sedikit-sedikit tapi rutin itu jauh lebih powerful daripada banyak tapi cuma kadang-kadang. Hasilnya lebih permanen dan nggak bikin burnout. 20 menit sehari. Emang kedengarannya sepele banget ya, cuma sebentar. Tapi coba kita main matematika dikit. 20 menit setiap hari.
Itu kan berarti dalam sebulan kamu udah latihan lebih dari 7 jam. 7 jam loh, itu sama kayak kamu nonton 3 film panjang. Bayangin, dari sesuatu yang kelihatannya kecil, kalau dilakuin terus-menerus, dampaknya bisa jadi luar biasa besar. Nah, sekarang kamu udah punya petanya. Kamu udah pegang 3 pilar utamanya, mindset, metode, sama momentum. Tapi ingat, pengetahuan aja nggak cukup. Nggak akan ada yang berubah kalau kita cuma tahu doang tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi sekarang adalah bagian yang paling penting, mengubah semua ini jadi aksi nyata. Jadi, ayo kita rangkum lagi ya 3 kunci suksesmu. Ingat baik-baik. Pertama, pondasinya adalah mindset. Jangan takut salah. Kedua, metodemu harus personal, dan yang paling penting, harus seru, biar kamu betah. Dan ketiga, momentum datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakuin setiap hari. Cuma itu. Simpel kan? Oke, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Bukan untuk besok, bukan untuk minggu depan, tapi untuk hari ini. Setelah dengerin ini, apa satu hal kecil selama 20 menit yang bakal langsung kamu lakuin? Mungkin nonton satu video pendek di YouTube tanpa subtitle, atau dengerin satu lagu favoritmu sambil baca liriknya. Atau yang paling gampang, coba deh tulis satu komen di sosmed pakai bahasa Inggris. Apapun itu, sekecil apapun itu, pilih satu dan langsung lakuin. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil, dan langkah pertamamu dimulai sekarang. Semangat ya!